Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kami bepergian jauh dari Jawa Barat menuju Jawa Timur. Alhamdulillah, sampai detik hari ini masih sehat walafiat. Perjalanan mengelilingi tempat-tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bepergian, kita rihlah, sebenarnya juga salah satu ajaran untuk mengamalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Qul siru fil ardi." Katakan wahai Nabi Muhammad, jalanlah kalian semua di muka bumi. Artinya itu perintah agar kita berjalan, berkunjung, berziarah. Apalagi dalam perjalanan berkunjung kita bisa jadi mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan sebuah pesan yang seringkali tersimpan pada setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh manusia, seluruh umat Islam memiliki hikmah, karena kita seluruhnya menyimpan nur Nabi Muhammad SAW. Karena itu perlu kita belajar di semua tempat, kita belajar pada semua orang, kita berbagi setiap pengalaman, yang mana pengalaman itu nanti akan bermanfaat kepada kita, baik itu bermanfaat dalam hal agama ataupun dalam hal duniawi. Satu hal yang menarik di antara kebiasaan guru-guru kami misalnya adalah ketika setiap memasuki kota-kota yang disinggahi, maka mereka terbiasa untuk bertawassul, mengirimkan Al-Fatihah kepada ahlul balad, kepada para wali-wali, kepada para ulama, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup di tempat itu. Karena sebagaimana setiap kota memiliki pemimpin secara zahir, demikian juga setiap wilayah memiliki pemimpin secara batin. Pemimpin itu tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama, para penyebar agama Islam sejak dulu kala, yang makamnya bertebaran mulai dari ujung pulau Jawa sebelah barat sampai ujung pulau Jawa sebelah timur. Dan saya meyakini pada setiap tempat wilayah yang di sana mayoritas umat Islam, pasti di sana banyak para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana wali tersebut tidak seluruhnya diketahui. Sebagaimana Nabi, sebagian ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, sebagian tidak. Wa minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Sebagian di antara para nabi ada yang kami sebutkan, di antara mereka ada yang lebih banyak lagi yang tidak kami sebutkan. Demikian juga para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala juga lebih banyak yang tidak dikenal dibandingkan yang telah dikenal. Maka perlu di antara adab kita ketika kita tiap berkunjung kepada wilayah-wilayah yang berlainan, kita mengucapkan salam, membaca Al-Fatihah kepada pimpinan wilayah secara batin di wilayah tersebut, agar kita dikenal, agar kita mendekatkan diri kepada umatnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal lagi yang penting untuk diketahui adalah setiap perjalanan kita pada hakikatnya adalah kita menjalani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu merasa bahwasanya diri kita melaksanakan seluruhnya. Karena itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memiliki sebuah karya yang sangat menarik. Karya itu berjudul At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Di dalam kitab itu Ibnu Athaillah As-Sakandari yang terkenal dengan kitabnya Al-Hikam,
beliau menjelaskan tips dan strategi bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Beliau menjelaskan hakikat seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian zat dan sifat dan juga semua perbuatan yang kalian kerjakan. Pada hakikatnya seluruh perbuatan kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan, dituliskan di Lauhil Mahfuz seluruhnya. Karena itu kita sebenarnya tidak perlu bersusah payah terkait dengan memikirkan bagaimana nasib kita. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah, Allah menjamin rezeki kalian, tetapi Allah justru meminta agar kalian terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu kita ketahui bahwasanya hal-hal seperti itu, misalnya banyak orang stres memikirkan banyak hal, soal rezeki, soal masa depan, soal jodoh, soal apapun itu sebenarnya tidak perlu terlalu dipikirkan. Kita memikirkan agar kita menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap hal yang baik semuanya digariskan oleh Allah. Setiap hal yang buruk semuanya juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala fi zabiqil azal, sejak dari dulu. Karena itu ketika kita meyakini hal-hal seperti itu, maka kita akan lebih ringan. Kita adalah hamba Allah, karena itu hamba tugasnya tunduk kepada Sang Pencipta. Allah tugasnya menciptakan, mengatur. Karena itu tidak perlu kita ikut mengatur sebagaimana itu tugasnya Tuhan. Jadi dengan kita banyak bepergian, kita mulai melaksanakan, menjalankan. Ketika ada orang nyetir misalnya, tidak ada jaminan apapun orang nyetir itu akan selamat sampai tujuan, karena seluruhnya adalah takdir dan ciptaan Allah. Tapi kita berusaha. Ada orang bekerja tidak ada kepastian apapun dia akan mendapatkan keuntungan. Bahkan ada orang belajar tidak ada kepastian bahwasanya dia akan menjadi pintar. Tapi mengapa kita tetap bekerja? Mengapa kita tetap belajar? Mengapa kita tetap ibadah? Bahkan karena justru ibadah juga tidak ada jaminan Allah akan menerima ibadah kita. Karena tidak lain dan tidak bukan, ibadah itu diperintahkan oleh Allah. Sedangkan memikirkan soal pahala, memikirkan soal hasil itu tidak diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada kita terkait proses, tidak memerintahkan kita terkait hasilnya. Allah yang menentukan hasilnya. Tugas hamba melaksanakan perintah, tugas Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan segala hal yang Ia kehendaki sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita meyakini hal-hal hakikat seperti ini yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam banyak sekali hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hal-hal seperti ini bisa menjadi perhatian dan bermanfaat dan juga menjadi hikmah untuk kita seluruhnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum